Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam buat Bapak Ibu sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan di kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Dr. Rusdi. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru mengenal saya adalah tadi dokter yang sudah disampaikan oleh Bapak Anton ya. Nah, hari ini, malam ini kita bicara tentang kesehatan mental. Kenapa sih kesehatan mental itu menjadi penting? Ya, tadi saya sudah tanya ya ke Bapak Ibu sekalian. Jawabannya sama, benar ya. Bahwa memang kesehatan mental merupakan aspek yang vital atau sangat penting dari kesehatan tubuh kita. Berarti kita sama ya, satu, dua, dan 60 sekian orang setuju bahwa kesehatan mental ini merupakan aspek yang penting untuk kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, sebenarnya saya mau menyampaikan hasil survei dari Ipsos. Apa sih Ipsos? Ipsos itu perusahaan riset pasar dan opini global yang kantornya pusatnya di Prancis ya. Pada waktu itu di tahun 2024 mereka itu melakukan survei di 33 negara di dunia ya. Dan hasilnya pertanyaannya itu kira-kira masalah kesehatan apa yang sekarang ini jadi konsen ya atau jadi perhatian Bapak Ibu responden dari berbagai belahan dunia. Ternyata jawabannya nomor urutan satu adalah kesehatan mental sebanyak 45% dan yang nomor dua adalah kanker dan yang mengejutkan juga urutan ketiga adalah masalah stres. Nah, oke, sekarang jadi pertanyaan ya, apa itu stres? Nah, stres itu apa sih? Yang kedua, apa hubungannya stres dengan kesehatan mental? Nah, kali ini saya mau bahas sedikit aja supaya mungkin nanti biar nanti Bapak Ibu satu frekuensi dengan saya juga dengan kita semua. Oke, kita mulai dengan stres dulu ya. Stres itu adalah bagian normal dari kehidupan. Ya pasti namanya hidup itu kita punya stres. Bahkan stres ini memang diberikan, dianugerahkan kepada Tuhan ya. Sebab tanpa stres itu manusia bisa punah. Nah, karena stres inilah yang membuat kita belajar dan tumbuh. Dan juga kalau ini ekspresinya diekspresikan dalam sikap yang positif. Tetapi kalau diekspresikan dalam sikap yang negatif, stres ini malah bisa menyebabkan masalah yang signifikan bagi kita. Nah, untuk tahu lebih jelas bahwa Tuhan itu menganugerahkan stres dari dulu zamannya nenek moyang kita sampai manusia itu diciptakan. Memang saat stres itu ada sebuah hormon yang disebut juga hormon adrenalin atau juga disebut juga hormon kortisolnya ya, yang mana hormon ini memberikan manusia ya untuk kita itu bisa bertahan apabila kita itu melihat atau merasakan satu ancaman gitu ya, bahaya. Entah itu nanti kita itu akan melawan atau kita itu akan kabur. Namanya fight or flight response. Dengan teknik ini membuat manusia dari zaman dulu itu bisa berhasil survive sampai beranak pinak dan sampai sekarang. Nah, seperti ini contohnya. Ya, sebagaimana hidup ya yang serba belum pasti dan di antara banyak ketidakpastian ya. Tiba-tiba aja ada suatu hal yang membuat kita itu tertrigger namanya stres. Ya anggaplah contoh kalau di hutan ini tiba-tiba kita ketemu namanya ular. Nah, ular itu menjadi sinyal buat kita karena dari dulu kita udah tahu kalau ular di hutan bahaya, takut digigit. Begitu kita melihat ada ancaman, maka itu men-trigger bagian di otak kita yang namanya amigdala. Dan apa yang terjadi ketika amigdala kita itu tertrigger atau tercetus ya?
Iya, sinyal dari amigdala itu kemudian memberikan pertanda ya di dalam bagian daripada tubuh kita di bagian atas ginjal namanya kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini mengeluarkan dalam waktu sekian detik saja hormon adrenal yang terlepaskan, hormon stres, hormon kortisol membuat tubuh kita ya, membuat jantung kita berdebar begitu kerasnya. Kemudian napas kita terburu dan kemudian nah, pada waktu itu otot-otot kita juga sudah menegang. Nah, di saat itulah ya tubuh kita lagi alert, fase alert ya, waspada. Apakah kita mau kabur, flight, atau kita mau lawan ular itu? Namanya fight. Tapi ternyata ularnya kasihan sama kita. Kemudian dia mundur perlahan dan ya, akhirnya kita kembali normal dan kemudian kembali dalam state yang good health. Nah, seperti ini kalau dijelaskan ya Bapak Ibu, pada saat otak kita menangkap ada sinyal suatu yang membuat bahaya, stres ya. Nah, pada saat itulah on, klik. Nah, seperti menekan tombol on ya di dalam bagian otak kita yang namanya amigdala. Kemudian dia mengirimkan sinyal di atas kelenjar ginjal ini namanya kelenjar adrenal. Nah, pada saat itu keluarlah hormon-hormon adrenalin atau juga hormon kortisol yang kita kenal dengan hormon stres. Nah, namun pada saat yang sama ketika hormon itu yang berlebihan, hormon stres itu berlebihan dideteksi oleh otak, ada kembali dia mengirimkan sinyal untuk menurunkan namanya negatif feedback. Jadi kalau sudah berlebihan hormon itu, maka bagian otak amigdala ini langsung switch off ya. Jadi dimatikan, jadi berlebihan. Nah, kadang yang membuat kita tiba-tiba matikan itu kalau triggernya itu ya sudah teratasi atau sudah menghilang atau sudah pergi. Dalam hal tadi yang membuat awalnya si manusia itu begitu waspada, udah siap mau melawan atau kabur, nah, ternyata si ular itu tiba-tiba mundur. Nah, pada saat itu yang di amigdala ini tiba-tiba langsung switch off. Nah, hormonnya kita kembali normal. Nah, oleh karena itu tubuh kita itu sebenarnya sudah punya kekuatan diberikan Tuhan. Memang stres itu diberikan. Tapi manusia itu juga dikasih karena stres itu bermanfaat jika kita ekspresikan dalam hal yang positif. Nah, hari gini, sekarang ini yang bikin kita stres tuh bukan ular, ya, bukan juga macan, apalagi singa, tapi ada stres-stres yang lain. Yang kadang itu stres bisa juga karena kita ciptakan sendiri. Tiba-tiba saja kita meng-on-kan stres kita sendiri. Nah, ada satu waktu ya, makanya kita juga dikasih regulasi, regulasi stres, kemampuan tubuh. Kalau misalnya stres sudah berlebihan, semua itu tubuh kita itu sudah kasih sinyal, berhenti dong, berhenti. Karena ini udah waktunya rileks, waktunya istirahat. Makanya pada saat kita mampu meregulasi stres dalam tubuh kita, hormon itu bisa kita turunkan dengan kita switch off kan stresnya. Nah, jenis-jenis stres ini ada macam-macamnya, dibagi menjadi tiga, yaitu acute stress. Nah, di mana ada stres yang tinggi. Waduh, tapi ini cepat berlalu. Seperti contohnya kita ketemu ular tadi ya. Nah, ini bikin hormon kortisol cepat tinggi, tapi juga cepat hilang begitu ularnya pergi atau ularnya ternyata nggak ganas ya atau nggak gigit. Tapi ada juga namanya acute episode stress, di mana kejadian stres akut ini sering berulang kali. Kalau bolak-balik orangnya datang, ularnya datang, waduh stresnya yang akut tuh bisa terjadi berkali-kali. Nah, tapi ada juga yang namanya chronic stress. Chronic stress itu stresnya tingkat tinggi dalam jangka waktu yang panjang sekali. Ya, mungkin kita di hutan nggak pergi-pergi dan ketemu banyak ular dan ularnya ganas-ganas. Nah, inilah macam-macam stres yang terjadi pada diri kita. Ingat, hari gini stres kita bukan ular.
Ya contoh nih, waktu ini malam-malam, anak kita belum juga pulang. Waduh, terjadi aku stres, udah mikir macem-macem. Ternyata anaknya pulang dan selamat. Alhamdulillah, kita tuh matikan stresnya. Tapi besoknya begitu lagi, lusanya begitu lagi. Waduh, stres ini bisa bolak-balik ya. Nah, berikutnya, bener-bener nggak pulang-pulang sampai 2 hari. Wah, ini bisa bikin bahaya. Stres ini tinggi, inilah yang disebut dengan chronic stress. Nah, pada saat chronic stress terjadi, maka mekanisme tubuh untuk bisa on off stress tadi, tombol stresnya itu bisa terganggu ya. Kalau terus berkepanjangan, jadi tubuh kita itu bingung ya, kapan mengeluarkan hormonnya, kapan juga harus menghentikan keluaran hormonnya. Yang inilah yang menyebabkan masalah. Ya, karena nanti tubuh itu hormonnya jadi mengalami gangguan ketidakseimbangan hormon ya. Karena apa yang sudah diberikan dan dianugerahkan kepada manusia mengalami dalam tanda kutip kebingungan. Nah, ini yang dibilang chronic stress yang akan mengganggu keseimbangan hormon stres di dalam tubuh kita. Nah, apa akibatnya daripada stres yang kronis berlebihan dalam jangka waktu panjang? Dia bisa menyebabkan namanya masalah mental, masalah kesehatan. Masalah kesehatan tuh bukan berarti gila ya, dalam tanda kutip orang-orang benar-benar gila yang kayak di jalan itu. Tapi masalah stres itu bisa diidentifikasi seperti orang yang depresi, ya. Kemudian juga orang yang mengalami kecemasan. Ini adalah dua jenis kesehatan, masalah gangguan kesehatan mental yang paling banyak terjadi. Kenapa sih ini terjadi pada kita dan bisa saja menghinggapi kita dan bisa menghinggapi siapapun dari berbagai macam status sosial, dari berbagai macam pendidikan, jenis kelamin, gender, dari macam latar belakang ekonomi, pendidikan dan sebagainya ya. Ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Nah, karena dari WHO itu mengeluarkan data di tahun ini yang terbaru ya, di tahun 2020 Global Health Mental Health Global yang terbaru terupdate disebutkan bahwa ternyata ada 970 juta orang. Nah, 70 hampir 1 miliar loh mereka penduduk manusia itu mengalami masalah mental. Kebanyakan perempuan ya. Nah, yang laki-laki juga banyak tapi yang lebih kuat ini perempuan. Jadi memang yang lebih banyak kaum perempuan tapi yang lebih kuat dibandingkan laki-laki ini perempuan. Nah, ternyata di antara gangguan masalah kesehatan mental itu yang paling banyak adalah masalah kecemasan di sini ya. Kemudian disusul dengan masalah depresi. Ya, baru ada masalah tumbung kembang yang kadang nggak ketahui sebabnya. Baru yang dikatakan masalah attention deficit hyperactive disorder, terutama pada anak-anak yang nggak dewasa. Baru yang mohon maaf yang katanya kayaknya gila, ya gila yang schizofren itu menempati urutan kesekian di 2,5% saja. Ini rata-rata penduduk dunia. Ini karena nggak mengenal ya baik itu di negara maju berkembang, di negara menengah, di negara apalagi berpenghasilan rendah itu rata-rata angkanya di angka 12 sampai 15. Kenapa di high income country ini kok bisa ketemu lebih banyak? Karena mereka lebih terbuka, lebih mengakui, lebih melapor, tercatat gitu ya. Akses untuk mendapatkan layanan kesehatan mental itu lebih luas. Nah, coba kalau di negara-negara, mohon maaf, kita ya, negara yang besar ini ya, nggak tahu mungkin bisa lebih banyak angkanya daripada yang tercatat secara statistik dari WHO. Nah, kita lihat sekarang. Kenapa sih tadi masalah stres tadi yang terlalu berkepanjangan itu bisa berbahaya untuk kesehatan mental ya. Yang namanya kesehatan mental itu bisa jadi depresi atau juga kecemasan yang sekarang ini banyak melanda penduduk dunia. Ya, nah karena ini berkaitan dengan neurotransmitter. Apa sih neurotransmitter? Itu semacam kayak senyawa kimia yang dikeluarkan oleh saraf-saraf yang membuat kita itu bisa happy, ngerasa seneng. Ya, ada namanya dopamin yang bikin ini kita itu jadi kayak bersemangat, bertekad selalu mencapai untuk tujuan, kayaknya giras gitu ya, nggak punya capek. Ada juga yang namanya serotonin yang bikin kita happy, mood kita selalu bagus, bikin kita tidur nyenyak ya, yang bikin kita itu ngerasa seneng. Oh, kalau kita itu ketemu orang bawaannya pengen senyum aja. That's called serotonin. Ada juga oksitosin. Nah, ini kayak neurotransmitter yang bisa bikin kita percaya, merasa dekat sama orang lain. Ya, kita merasa secure, aman dan juga ada noradrenalin dan endorfin yang dibilang ini adalah neurotransmitter yang bikin kita itu kayak jadi kuat.
nggak gampang sakit, nggak gampang cengeng gitu ya, nggak gampang patah. Nah, nah pada mereka-mereka yang mengalami masalah kesehatan mental, kalau awalnya diduga karena stres yang berkepanjangan, neurotransmitter ini susah untuk keluar. Lama-lama jadi turun, 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 turun. Jadi orangnya itu susah untuk kerasa happy, ketawa susah, ya, bawaannya sedih, merasa sendiri, nggak bisa percaya orang lain, jadinya cemas, bawaannya pengen marah, dan sebagainya. Nah, again, saya mungkin kasih info sedikit aja ya, bahwa sebenarnya it's okay, not to be okay. Nah, jadi sebenarnya masalah kesehatan mental atau Bapak Ibu yang sekarang mungkin saya harap enggak. Kalaupun iya, it's okay not to be okay. Karena masalah mental itu memang masalah yang nyata, ya. Dan itu sama bahayanya dengan penyakit-penyakit lain dan itu memang real. Seperti pada penyakit diabetes, seperti juga penyakit hipertensi. Itu memang ada. Dan mengakui kalau kita sedang bermasalah itu bukan berarti kita lemah. Mengakui itu berarti tandanya kayak kita itu nerima. Oh, mungkin karena saya ini sekarang lagi diuji, ya. Ada namanya ujian kesabaran. Ada beberapa yang berhasil melewatinya dengan mudah. Ada yang mungkin perlu waktu, perlu bantuan, ya, perlu dukungan. So, kalau kita perlu bantuan, it's okay. Itu bukan stigma negatif. Bukan berarti kita kalau ngomong cerita perlu bantuan itu kita dianggap pasti ini seorang yang lemah, orang yang nggak mampu mengatasi masalahnya sendiri. Karena somehow itu memang ada, ya, bantuan itu ada. Tuhan memberikan kesempatan buat kita itu untuk bisa berproses, mencoba untuk bersabar dan melewati hiruk pikuknya dunia yang sekarang ini terjadi. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita membiarkan itu berlarut-larut, terus aja berlarut-larut sampai menjadi kronis, sampai akhirnya betul-betul depresi, sampai akhirnya betul-betul mengalami kecemasan. Again, kalau kita hari gini ngomongin kesehatan mental, kalaupun ada yang merasakannya, sedang mengalaminya, sekali lagi, it's okay. Ya, not to be okay. Diakui dulu, diterima dulu, ya. Kemudian kalau bisa, ya kita berproses untuk mencoba bisa bertahan. Tapi kalaupun belum, di luar sana ada layanannya yang bisa membantu Bapak Ibu. Ada caranya. Nah, tinggal carilah, datanglah, ya, bergabunglah, ya, menjadi kuat sehingga akhirnya neurotransmitter itu kembali hadir buat tubuh kita itu jadi kuat, ngerasa bersemangat, kemudian ya ngerasakan kebahagiaan, ngerasa disayang, ngerasa bisa percaya, ngerasa kemudian menjadi berarti. Itulah kenapa saya mengajak dan sangat senang atas partisipasi Bapak Ibu. Semakin banyak dari kita yang waspada tentang kesehatan mental ini, semakin besar kemungkinannya bahwa kita akan menghilangkan stigma buat mereka-mereka yang saat ini sedang berjuang atas masalah-masalah mereka. Alright, nah sekarang saya mau jelaskan bahwa kenapa kesehatan mental itu penting. Saya sudah tadi menanyakannya kepada Bapak Ibu dan setuju bahwa stres berat yang berkepanjangan itu bisa menyebabkan mental kita bermasalah. But it's okay. Memang itu ada, ya. Jadi kita nggak sendiri dan itu memang masalah yang bukan yang aneh, tapi masalah yang memang banyak orang yang mengalaminya. Dan kalau dibiarkan berlarut-larut, ini bisa berbahaya untuk kesehatan fisik kita. Tapi buat sekarang ini, jikalau Bapak Ibu punya masalah dengan kesehatan fisik, nah ini kadang juga memberikan stres buat kita. Nah, stres yang terus-terusan, apalagi nggak sembuh-sembuh. Kalau kita punya penyakit yang lama nggak sembuh-sembuh, ini juga bisa mengganggu kesehatan mental kita. That is why ini muter aja. Nah, jadi bisa hingga pada orang yang sehat kondisi kesehatan fisiknya, bisa juga apalagi mereka-mereka yang sekarang ini berjuang dalam kesakitannya. Berlama-lama sakit yang kronis. Nah, ini bisa jadi sumber stresnya dan bisa saja orang itu mengalami kesehatan mentalnya.
Semakin kita tahu bahwa kesehatan mental yang sesuatu yang nyata, semakin mungkin kita akan lebih toleransi, ya. Nggak mengakui bahwa gitu aja cengeng, gitu aja kalah, gitu aja nggak bisa. Nah, dengan kewaspadaan ini artinya kita bisa mungkin menjadi tempat buat mereka-mereka yang kadang perlu sekedar untuk cerita, untuk percaya kepada kita, berbagi kisah sedihnya, dan kemudian menguatkan dirinya dan kembali menjadi orang yang mungkin bisa merasakan apa yang namanya senang, bahagia, happy, dan berarti. Alright, begitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sebelum saya tutup, saya mau kasih satu kabar gembira. Bahwa sekali lagi masalah kesehatan mental seberat apapun saat ini bisa ditolong. Jadi kalau kita merasa bahwa ada masalah dengan mental saya atau dengan orang-orang lain, ya harapannya bahwa ini bukanlah stigma yang negatif, sesuatu yang bisa saja terjadi dan menghinggapi siapa aja dari berbagai latar belakang latar belakang ekonomi, sosial, dan segala macamnya. Yang penting jaga keseimbangan kesehatan fisik, stres kita, dan diet kita. Sehingga kalau perlu juga mungkin bantuan obat-obatan yang ini nanti bisa baik itu secara singkat maupun dalam jangka waktu panjang akhirnya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya dan sebelum saya tutup, nah saya akhiri